Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Wahyudin dari Purbalingga. Ingin bertanya, kadang pergaulan itu kan benar-benar mempengaruhi pola pikir kita. Bagaimana kita mengkolaborasikan itu untuk menentukan tujuan yang kita tuju, supaya kita lebih bijaksana dalam mencapai tujuan itu. Terima kasih. Agar bijaksana untuk mencapai tujuan. Gini ya, seperti tadi saya katakan, kenapa banyak tips-tips kalau kamu punya tujuan tulisan di atas pintu atau ketika kamu bangun kamu langsung membaca. Karena itu kemudian memfilter apa yang informasi yang kamu lakukan setiap hari. Nomor satu itu, kalau kamu sudah tahu tujuanmu, terus kemudian ada orang-orang yang berbeda dengan informasi yang berbeda, gimana ambil jalan tengahnya gitu ya? Ambil jalan tengahnya. Nah itu gini, itu butuh wisdom nomor satu. Saya kasih pertanyaan dulu. Data ada tangga, ada data, ada informasi, ada knowledge, ada insight, ada wisdom. Ini tingkat yang berbeda dari otak manusia, komprehensi manusia. Data adalah sing ono itu. Bermakna ataupun tidak bermakna pokoknya ono. Katakanlah gitu. Kalau kita sudah gelas untuk minum informasi, ya, oke. Knowledge, gelas itu harus ada airnya, harus ada gulanya untuk jadi teh yang enak. Pengetahuan, kita mengkomprehensi dari banyak pengetahuan itu tadi. Jadi knowledge. Insight, insight adalah mengetahui yang terpenting dari kompleksitas tersebut. Sing terpenting ngombene kok aku ora perlu ngerti, sing penting ana sing tak jaluki. Insight. Paham ya? Jadi bukan urusan gelasnya, bukan urusan kopinya, bukan urusan tehnya. Urusannya minumnya kok. Jadi saya nggak perlu tahu ini, tapi saya minta sama orangnya. Itu titik terpenting dari komprehensi ilmu ini. Itu sebutnya insight. Di atas insight ada yang namanya wisdom. Wisdom adalah kebijaksanaanmu mengkomprehensi data sampai insight. Jadi kamu nggak karena kamu tahu gelas, kamu tahu gula. Misalnya gini. Kalau saya ke rumah ke Bobby, saya nggak minta kopi nggak, Bob, kopi ini piye gitu. Mungkin pakai gini. Omahmu gas entek po, ora iso nggo masak banyu. Itu paham maksud saya. Jadi ada wisdomnya di situ. Kamu minta kopi bukan urusan kopinya saja, tapi urusan kemesraan berkomunikasi, jadi dia menghasilkan hal yang lebih besar daripada hanya kopi, apalagi gelas campuran gelas sama air, sama kopi sama gula. Nggak hanya itu aja, di situ mengandung kemesraan sebenarnya, kan itu lebih tinggi lagi. Nah, ketika Anda mengumpulkan 2 orang atau 3 orang, Anda mesti tahu nih komponennya seperti apa nih. Kamu bisa menyambungkan dia seperti apa. Saya nggak bisa ngomong gini, kalau tidak tahu kasusnya, saya tidak tahu jalan tengahnya. Tapi prinsipnya begini, kalau tujuanmu adalah mencapai ke sana dengan teman-temanmu, kamu harus mengakomodir semuanya, mencari jalan tengah agar sama-sama sampai sana. Kalau tujuanmu sampai sana sendirian, kamu manfaatkan teman-temanmu untuk kamu sampai sana. Gak peduli dia ikut atau tidak, kan bisa seperti itu. Tergantung kamu wisdom atau knowledge atau insight itu tadi. Tapi pada semua keputusan pasti tidak ada yang 100% sesuai dengan keinginanmu. Kebersamaan itu memastikan kawinnya ide. Jangan lupa. Kalau tidak ada perkawinan ide, itu namanya bukan kebersamaan. Itu namanya perbudakan. Yang saya ngomong. Kamu harus gini ngikutin. Aku mau neng kene neng dadak ke untul apa? Kita bersama-sama ini adu gagasan. Pada adu gagasan tidak ada yang survive. Gagasanku mati, gagasanmu mati. Tapi ada gagasan kawinan yang lebih besar daripada gagasanku sendirian atau gagasanmu sendirian. Ada orang-orang yang egonya besar, yang pengen gagasannya yang hidup, yang lain mati. Padahal yang terbaik itu adalah yang perkawinan dari semua gagasan. Pasti ini nggak puas 100%, ini nggak puas 100%, ini nggak puas 100%, nggak puas 100%. Tapi ada satu di tengah-tengah yang mengakomodasi semuanya walaupun tidak 100%.
tapi paling cepat menuju ke sana, paling cepat, paling aman menuju ke yang kamu tuju. Paham yang maksud saya ya? Berarti apa namanya? Kita boleh berganti pergaulan atau tidak ketika tujuan kita seperti ini. Ternyata pergaulan kita itu mengarahkan ke hal yang lain kayak gitu loh. Apakah kita boleh berganti pergaulan untuk mencapai tujuan itu atau kita berganti tujuan supaya tetap dengan pergaulan itu? Kalau itu saya nggak bisa ngomong boleh atau tidak, itu tergantung apa yang lebih penting untuk Anda. Yang lebih penting untuk Anda tujuan Anda atau teman Anda. Kan gitu. Tapi ada juga cara lain yang lebih bijaksana. Kamu tetap berteman tanpa mengikuti tujuan mereka kan juga bisa. Misalnya, ini contoh pribadi ya. Misalnya begini, saya pernah mau bekerja sama secara bisnis sama orang. Tapi sebelum terjadi kerjasama, sebelum terjadi perusahaan bareng gitulah misal, itu saya tahu bahwa dia bermasalah di belakang, bermasalah urusan duit. Oke, saya stop, saya tetap temen dia, cuman nggak urusan duit, ketawa-ketawa tetap nggak masalah, dolan bareng pokok tetap masalah, nek duit lah. Karena saya berteman sama orang tuh nggak utuh, maksudnya gini, bisa banyak alasan. Ini masalah di Indonesia. Orang terkenal karena jadi YouTuber, terus kamu percaya kalau dia ngomong soal sikat gigi, soal obat. Siapa ya? Saya nggak pengen ngomong orangnya, misalnya Anji, kue ngerti apa urusan COVID, urusan ini. Udah toh. Kalau kamu mau berpendapat, garis bawahi di awal bahwa itu pendapatku. Jangan ngomong bahwa itu universal truth. Aku somban, malah tadi sombong ya. Aku somban, saya bulan Maret saya mengirimkan kepada pemerintah paling dhuwur cara menghadapi COVID di Indonesia seperti apa. Karena saya tahu persis masalah di Indonesia. Kita ekonomi tidak kuat, lockdown tidak mungkin efektif. Herd immunity akan masalah. Probability mutasi tinggi. Ini kita sangat susah menghadapinya. Saya bulan Maret sudah ngusul kayak gitu. Tapi nggak direken. Justru strategi saya dipakai di Jerman sama di Malaysia. Walaupun bukan dengar dari saya ya, tapi strateginya mirip yang kemudian dipakai sama Malaysia sama Jerman. Nah, itu strategi yang tidak menyenangkan karena kita punya masalah besar urusan ekonomi sama urusan hidup nih. Kalau di lockdown, yang tiap hari butuh makan nggak bisa hidup nih. Sementara lockdown, kamu udah lihat simulasinya belum? Kalau di lockdown bocor 2% saja, efektivitasnya turun 60%. Data kemiskinan di Indonesia per desa rata-rata 9,88%. Itu lebih tinggi dari kemungkinan bocornya. Lockdown tidak mungkin efektif dengan cara lockdown per area. Jadi harus ada cara lain. Kamu mau tidak mau pakai herd immunity. Tapi herd immunity tapi gimana? Jangan pakai full populasi, pakai limited populasi. Wah, kompleks. Kalau saya ngomong ke mereka gini loh, ekonomimu aman, tapi yo wonge penyebaran penyakit aman, dan yang terpenting tidak terjadi stigma di belakang. Sekarang udah telat. Stigma sudah terjadi, ini sudah terjadi. Kenapa? Karena mikirnya hanya satu poin, tidak universal itu tadi loh. Dari sudut pandang ini gimana, sudut pandang ini gimana, sudut pandang ini gimana. Nah, Anda harus terus simulasi seperti itu. Saya jamin keputusan Anda pasti melalui kesalahan. Jangan takut menghadapi kesalahan. Yang gagal diajarkan oleh pendidikan adalah kita diajarkan untuk sukses. Padahal yang paling dibutuhkan adalah ketahanan menghadapi kegagalan. Anda sering belajar sama orang sukses, ngelihatnya udah sukses. Kamu nggak ngelihat gagalnya. Yang mendirikan Starbucks itu setiap hari ke bank minta pinjaman selama 228 hari kalau nggak salah. 200 hari lebih. Tiap hari ke bank minta pinjaman ditolak. Akhirnya diterima, dia bikin Starbucks, sekarang sukses. Orang terkaya di Indonesia punya 18 perusahaan gagal sebelum menghasilkan Bogasari yang kemudian menghasilkan jadi orang terkaya se-Indonesia ini. Gagal 18 kali. Anda gagal 2 kali udah putus asa, jangan berharap berhasil. Jadi nanti kalau Anda ngawin salah, berarti Anda punya kesempatan untuk belajar. Karena
Dari semua proses yang paling penting adalah mengupgrade diri Anda. Sangat disayangkan kalau kegagalan tidak diambil pelajarannya. Karena itu yang paling penting dari semuanya. Jadi untuk kasus Anda, percobaan. Coba A, harapanku ngene. Oh salah ya, kurang tak bener ke sidik. Salah ya, tak bener ke sidik. Salah ya. Dan ini sesuai dengan Islam. Kita sehari 17 kali disuruh ngomong ihdinas siratal mustaqim. Terus jalan yang benar. Jalan yang benar. Jalan yang benar itu bukan satu keputusan setiap hari. Bener kene, setiap hari belajar terus. Jadi untuk kasus Anda, saya tidak tahu kasus persisnya sehingga saya tidak bisa memberi spesifik tips. Tapi tadi itu, nomor satu kuncinya adalah pada kelompok manusia pasti terjadi ide yang mati. Jadi jangan putus asa. Ide yang mati karena harusnya menghasilkan ide yang lebih besar dari kumpulan ide itu. Nah, bersiap-siap menghadapi kegagalan. Kegagalan adalah keberhasilan yang tidak terjadi. Bukan keberhasilan yang tertunda. Kegagalan adalah kesempatan ilmu. Kalau saya melihatnya. Kenapa? Karena ilmu menghasilkan Anda kesempatan lagi untuk menjadi lebih berhasil. Jadi mumpung Anda masih muda, rekomendasi saya melakukan kesalahan sebanyak mungkin. Jangan menyerah. Bismillah. Aku bisa. Aku hanya harus mencoba dan berusaha lebih sungguh lagi. Aku mampu. Aku hanya butuh waktu dan harus lebih sabar menjalani. Aku kuat. Lukaku akan sembuh dan aku akan menjadi lebih baik nanti. Menyerah adalah satu kata yang amat bodoh untuk diucapkan. Jadikanlah kata menyerah sebagai pantangan bagi kalian. Kita hanya perlu untuk berusaha, berdoa, dan meneguhkan hati. Dalam menjalani kehidupan, tidak ada kata lain selain berjuang. Sebab apapun itu harus diperjuangkan, baik itu dunia ataupun akhirat. Jangan sampai kamu menyerah dengan keadaan untuk meraih kesuksesan. Dan apa yang diinginkan perlu proses dan kerja keras yang tidak mudah. Untuk meraih kesuksesan, tidak ada jalan pintas dan instan. Percayalah, perjuangan yang kita lewati akan mendapatkan balasan suatu hari nanti, baik di dunia ataupun di akhirat kelak.